Kembali ke rakyat bersuara online. Kali ini Ketua DPRD, pimpinan DPRD, Bapak Taufik Nur Hidayat, Ketua DPRD Kabupaten Cilacap. Persetujuan bersama rancangan APBD 2025. Ibu Indah Dalam proses pembentukan rancangan APBD 2025 memang tidak banyak yang tahu bahwa proses ini sebetulnya terlalu rumit ini, karena sebelumnya didahului dari pandangan fraksi dari DPRD tentang APBD 2025. Ini sikap-sikap mengkritisi APBD 25 muncul di DPRD. Sudah pandangan fraksi, ada paripurna lagi, yaitu pendapat badan anggaran tentang APBD 2025. Nah, proses-proses ini memang terlalu, publik tidak tahu, ini prosesnya terlalu rumit. Bukan rancangan pembentukan APBD saja, ini terlalu rumit. Nah, ini paripurna ini juga melalui proses, sekaligus karena ini DPRD dari wakil rakyat yang baru, kira-kira habis separuhnya ini baru DPRD Kabupaten Cilacap. Ini juga dari DPRD Sekwan juga menyampaikan rencana kerja Renja DPRD. Jadi paripurna itu sekaligus ini. Selanjutnya juga ada program dari DPRD, yakni program pembentukan Perda tahun 2025 oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Cilacap. Kami persilakan. Ini proses pembentukan APBD ini, pendapat Bupati itu proses pembentukan APBD-nya ini sistemnya penganggaran sistem defisit, tidak berimbang tapi defisit. Kali ini 2025 ini defisitnya sekitar 99 M. Asumsi apa yang menjadi landasan pengungkap untuk penganggaran ini dengan sistem defisit, tidak sistem berimbang, apa adanya. Tahun 2024-2029. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan proses rancangan pembentukan Perda APBD ini juga defisit itu akan ditutup kemungkinan dari sisa lebih anggaran. Nah, sisa lebih anggaran ini menganggap bahwa perencanaan OPD ini kan tidak ada kepastian, karena nanti rencananya mungkin dihilangkan, programnya dihapus, tapi terjadi sisa lebih anggaran. Tapi ini ada pendapat dari pihak DPRD bahwa defisit itu maksimal 6%. Ada pendapat dari saudara DPRD Suweri, DPRD Muniranto, silakan aja kita simak bersama proses paripurna persetujuan bersama Raperda APBD 2020. Terima kasih. Alat kelengkapan DPRD dan Sekretariat DPRD untuk ditindaklanjuti dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Cilacap pada tanggal 30 November 2024. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap, Wakil Ketua Suyatno SH. Rancangan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap nomor 172/13/13/2024 tentang rencana kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2025. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan ke satu rencana kerja DPRD Kabupaten Cilacap tahun 2025
yang disusun dengan sistematika sebagai berikut. Bab 1 pendahuluan, bab 2 kebijakan umum, bab 3 pelaksanaan rencana kerja, bab 5 pengawasan dan pengendalian, bab 5 penutup. Kedua, rencana kerja DPRD untuk Cilacap tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum 1 beserta rinciannya berupa matriks rencana kerja DPRD untuk Cilacap tahun 2025 tercantum dalam lampiran 1 dan lampiran 2 yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Ketiga, keputusan ini disampaikan pada alat-alat kelengkapan DPRD dan Sekretariat DPRD untuk ditindaklanjuti dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Cilacap pada tanggal 30 November 2024. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap, Wakil Ketua Suyatno S.A. Terima kasih. Ketua Arif Junaidi SEMM tertandatangani. Lampiran Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2025. Yang pertama, Raperda Usul Prakarsa Pemerintah Daerah. Nama perda yang pertama pertanggungjawab pelaksanaan APBD TA 2024 perangkat daerah BPKAD Kabupaten Cilacap. Kedua, nama perda perubahan APBD tahun anggaran 2025 perangkat daerah BPKAD Kabupaten Cilacap. 3. APBD tahun anggaran 2026 perangkat daerah BPKAD Kabupaten Cilacap. Keempat, rencana pembangunan industri Kabupaten Cilacap tahun 2024 sampai tahun 2044. Perangkat daerah Disnakerin Kabupaten Cilacap. 5. Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan perhubungan di Kabupaten Cilacap. Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap. Keenam, pengolahan perikanan. Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap. 7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kabupaten Cilacap tahun 2025-2029 Bapenda Kabupaten Cilacap. 8. Pengembangan ekonomi kreatif. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Cilacap. 9. Pengelolaan pasar. DPK UKM Kabupaten Cilacap. 10. Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 19 Tahun 2018 tentang penyertaan modal daerah kepada badan usaha milik daerah di Kabupaten Cilacap, bagian perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Cilacap. Yang kedua, Raperda Usul Prakarsa DPRD. 1. Penyelenggaraan ketahanan pangan Pemperda. 2. Penyelenggaraan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan Pemperda. Yang ketiga, jaminan kesehatan semesta Pemperda. Cilacap 26 November 2024. Cilacap. Ketua Arif Junaidi SEMM tertandatangani. Objek nota kesepakatan ini adalah rancangan peraturan daerah dalam program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Cilacap tahun 2025. Pasal 3, ruang lingkup. Ruang lingkup nota kesepakatan ini adalah program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Cilacap tahun 2025 yang pelaksanaannya.
Penandatanganan kedua oleh pimpinan DPRD Bapak Taufik Nur Hidayat, Ketua DPRD Kabupaten Cilacap. Ibu Indah Mayasari MPD, Wakil Ketua. Bapak Suyatno SH, Wakil Ketua. Bapak Siti Syakir SIP MSI, Wakil Ketua. Penandatanganan selesai, berkenan kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali. Ini sejalan dengan amanat pasal 106 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, bahwa kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui rancangan peraturan perda tentang APBD paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran. Sebelum kami lanjutkan, kami atas nama pemerintah Kabupaten Cilacap menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan KPD dan jajarannya, pimpinan DPRD dan anggota DPRD semuanya, Bapak Ibu tim dari pemerintah Kabupaten Cilacap dan kecamatan, hutan desa, masyarakat semuanya atas pelaksanaan pilkada sampai tahapan pencoblosan kemarin berjalan dengan aman, tertib dan lancar. Sambil menunggu tahapan berikutnya untuk rekapitulasi dan penetapan oleh KPUD, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya atas penjagaan situasi iklim yang kondusif. Rapat Dewan yang terhormat, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan pendapat akhir Bupati Cilacap terhadap laporan hasil pembahasan Badan Anggaran atas rancangan peraturan daerah Kabupaten Cilacap tentang APBD Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2025 secara umum sebagai berikut. Dasar Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan nomor S 116/PK/2024 tanggal 19 September 2024 tentang penyampaian rincian alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2025. Pemerintah Kabupaten Cilacap mendapat alokasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar 2,61 triliun rupiah atau naik kurang lebih sebesar 711,56 miliar rupiah dari rencana pendapatan transfer dari pemerintah pusat pada era APBD tahun anggaran 2025 yang telah disampaikan kepada DPRD pada tanggal 2 September 2024. Dengan perubahan alokasi pendapatan transfer tersebut, maka perlu dilakukan penyesuaian pada beberapa pos anggaran belanja sebagai berikut. Diangkat pada tahun 2025 kurang lebih sebesar 73,61 miliar rupiah sesuai alokasi DAO untuk penggajian formasi P3K. Kedua,
menyesuaikan alokasi belanja yang bersumber dari dana transfer yang bersifat RMAC untuk DAK non fisik sebesar Rp639,57 miliar, antara lain dialokasikan untuk bantuan operasional satuan pendidikan, tunjangan guru ASN daerah, bantuan operasional kesehatan, bantuan operasional keluarga berencana, dana ketahanan pangan dan pertanian, serta dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak. 3. Menyesuaikan alokasi belanja yang bersumber dari transfer yang bersifat RMAC untuk DAK fisik sebesar Rp74,05 miliar, antara lain dialokasikan untuk kegiatan bidang pendidikan, kesehatan, jalan, sanitasi, irigasi, dan pertanian. 4. Menambah alokasi anggaran untuk dana desa yang bersumber dari APBN sebesar Rp5,84 juta. Selain penambahan alokasi belanja yang berasal dari pendapatan transfer, pemerintah Kabupaten Cilacap juga melakukan penyesuaian anggaran yang merupakan mandatory spending sesuai amanat peraturan perundangan, antara lain pada pos anggaran pengawasan, belanja transfer ke pemerintah desa, belanja yang bersumber dari pendapatan dan hasil bagi hasil pajak pemerintah, serta mencandakan kebutuhan untuk pendanaan makan bergizi sehat pada pos belanja tidak terduga. Dengan penyesuaian anggaran tersebut, secara umum postur APBD Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut. Pendapatan dianggarkan sebesar Rp3,81 triliun, sedangkan belanja dianggarkan sebesar Rp3,91 triliun, sehingga terdapat defisit sebesar Rp99 miliar yang direncanakan akan ditutup dari perkiraan silpa APBD tahun anggaran 2024. Rapat Dewan yang terhormat, melalui kesempatan ini kami juga memberikan apresiasi dan terima kasih kepada segenap pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, khususnya Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cilacap atas kerjasamanya selama ini, sehingga rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2025 dapat disetujui bersama untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada yang terdapat yang kurang-kurang berkenan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau defisit penganggaran itu ya itu salah satu alternatif wajar ya Pak. Tapi untuk berapa maksimal defisit itu ada kan Pak? Itu 6% ya. Oh itu. Munir, bagaimana rencana kerja atau gambaran kegiatan untuk komisinya Pak Munir, Pak? Ya, saya tentu berharap apa yang dilakukan oleh komisi didasarkan atas rapat kerja dengan mitra komisi gede itu bisa diwujudkan, direalisasikan. Sedangkan ini kan menyangkut pada aspek profesionalitas di sektor anggaran, di sektor tata kerja, dan di sektor yang kedua mungkin yang tidak di sektor pelayanan, agar ini bisa dimaksimalkan. Yang paling menonjol kemungkinan yang banyak ditemui komisi D apa Pak? Ya mungkin sektor kesehatan. Sektor kesehatan. Ya, pelayanan kesehatan. Ya, tapi itu sudah ada mandatory spending ya, sudah ada. Kalau kesehatan memang sudah ya.
PLUD semua ya. Iya, iya. Tapi aspek pelayanan itu kan terkait dengan publik. Iya, terkait dengan masyarakat itu. Taunya masyarakat itu kan taunya rumah sakit. Iya. Agar bisa melakukan upaya-upaya yang bisa sesuai dengan keinginan masyarakat, misalnya satu katanya pelayanan yang gratis misalnya. Iya, dimotivasi didorong ke sana gitu. BPJS misalnya, karena adanya BPJS itu menjadi gratis. Lah kalau ini pelayanan semacam ini tentu tidak, malah justru kontraproduktif, misalnya lu jadi gratis tinggal. Lah ini mungkin persoalan pemahaman. Iya, iya. Nah ini tentu harus bisa dijelaskan. Iya. Yang kedua misalnya pendidikan, sektor pendidikan. Iya. Ya, sing berkait dengan pelayanan. Katanya ada pendidikan gratis. Sekarang ini sudah ada di sekolah negeri. Nah, cuman dikeluhkan pungutan-pungutan. Iya. Ya, dari apa itu organisasi wali murid. Terus yang di swasta sama sekali tidak mendapatkan tambahan anggaran dari APBD ya. Itu sehingga tarikannya lebih besar itu. Ini kan semua sudah dari sisi idealitas pemerintah pusat. Yeah. Sudah memberikan. Cuman tentu di lapangan ada kekurangan-kekurangan. Yeah. Yang kemudian ini dilepas kekurangan ini menjadi dibebankan kepada yayasan atau swasta. Iya. Si negeri juga demikian. Dan operasional siswa. Nah, oleh karena itu ini saya kira bahwa visi-visi dan salah satunya dari ke depan itu APBD harus bisa memberikan dampingan di sektor pendidikan dan ini mampu kita. Kalau ingin menciptakan generasi yang unggul itu ya lewat pendidikan, Pak ya. Itu pendidikan ini justru menjadi pilar utama yang bisa memberikan arah demokrasi juga lewat pendidikan. Saya kira ini pendidikan hampir semua orang harus konsen. Wajar. Harapannya memang harus didorong didampingi APBD, Pak. Saya kira begitu, APBD juga harus terlibat, terutama dengan yang namanya masa depan pendidikan. Jadi gratis tidak dalam satu orasi saja. Iya, ya. Nah, tapi faktanya harus ada masih ada tekanan publik untuk didorong ini untuk didampingi APBD. Terutama yang bisa tahu persis menjadi apa kan paling murid karena dia mendampingi. Iya. Paling murid. Di mana gratisnya? Kira-kira begitu. Iya, pertanyaan itu sering muncul itu. Sering muncul. Iya. Dan wali murid kan nggak tahu soal apa. Yang kedua, mungkin tadi katanya persoalan yang negeri swasta itu ada ya tentu perbedaan karena satu dari yayasan, swasta ini, terus ada pengelolaan yang negeri sudah tidak pemerintah atau Nah ini juga harus ada pemahaman. Maka saya katakan tadi harus ada pendampingan dari dana APBD terlibat di dalam sektor pendidikan yang lebih khusus. Ya, terima kasih Pak Munir sebagai perhatian Komisi D terhadap masyarakat. Ya, saya kira gitu, terima kasih.